Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPD ILSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan dalam Renungan 79. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 17 ayat 14 dan ayat 18. Yosua pasal 17 ayat 14 demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian. Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka, padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Yosua 17 ayat 18. Tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga, dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya, karena kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, jangan mengeluh tetapi melangkah. Bapak, Ibu, Saudara, bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang suku Yusuf, Efraim dan Manase, yang sebenarnya adalah suku yang besar, suku yang diberkati Tuhan. Namun yang keluar dari mulut mereka adalah sebuah keluhan. Mereka berkata kepada Yosua, mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Suku Yusuf adalah suku yang diberkati Tuhan. Suku yang punya potensi luar biasa. Mereka banyak jumlahnya. Tetapi ketika pembagian tanah Kanaan, yang keluar dari diri mereka keluhan. Mengapa engkau hanya memberikan satu bagian saja? Suku Yusuf merupakan suku yang tidak kekurangan potensi. Mereka hanya kekurangan kerelaan untuk menerima bagian yang sudah diberikan. Kerelaan untuk menerima bagian yang sudah ditentukan. Mereka kekurangan kerelaan untuk melangkah lebih jauh. Dan Yosua tidak menambah bagian mereka. Ketika mereka mengeluh kepada Yosua, kenapa engkau memberikan kepada kami hanya satu bagian saja? Yosua tidak menambah bagian mereka, kemudian diberi 2 bagian atau 3 bagian, tidak. Tapi Yosua berkata, kalau kamu besar, naiklah ke pegunungan itu. Di situ masih hutan, bukalah hutan itu, bukalah sendiri, halau musuh-musuh itu yang ada di sana. Dalam ayat 18, Yosua 17 dikatakan, pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga, dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu. Disinilah kita belajar satu kebenaran yang penting, yaitu Tuhan tidak selalu menambah bagian kita. Tetapi Tuhan menantang kita untuk melangkah, untuk bertindak, untuk memperluas, untuk memperlebar, untuk berusaha. Tuhan tidak memberikan begitu saja.
termasuk kepada suku Yusuf ini. Yosua tidak menambah bagian mereka, tetapi mereka harus melangkah, naik ke pegunungan. Di sana masih hutan, mereka harus membuka hutan itu menjadi tempat-tempat tinggal, mengalahkan orang-orang Kanaan yang ada di sana. Jadi kita belajar, yang pertama, jangan mengeluh, namun melangkah. Dari mengeluh menjadi melangkah. Keluhan suku Yusuf sebenarnya mencerminkan hati manusia pada umumnya. Ketika mengalami sesuatu hal, ada keluhan-keluhan yang keluar. Seringkali kita berkata, Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Tuhan, kenapa kesempatan saya ini sedikit kecil tidak seperti yang lain? Tuhan, kenapa saya tidak seperti dia? Dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan tidak menjawab keluhan itu dengan tambahan berkat. Oh, karena kamu mengeluh, kamu tak berkati seperti dia. Kamu tak beri berkat yang lebih. Tidak. Tuhan menjawab dengan tantangan. Untuk kita melangkah. Untuk kita bergerak. Kalau kamu mau memperoleh seperti dia, kamu harus bergerak. Kamu harus bertindak. Kamu harus melangkah. Kamu harus berusaha. Yosua berkata, naiklah ke pegunungan, bukalah hutan itu. Artinya apa yang kita butuhkan sudah ada di depan kita. Tetapi kita harus melangkah untuk mendapatkannya. Kita harus bergerak, bertindak. Dan ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan, orang yang percaya. Di dalam Efesus 6 ayat 15 dikatakan bahwa kita harus mengenakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Kasut tidak dipakai hanya untuk duduk-duduk. Sepatu tidak dipakai hanya untuk duduk-duduk. Tapi kasut, sepatu dipakai untuk berjalan, untuk melangkah. Artinya bahwa firman Tuhan, kebenaran Tuhan, Injil Tuhan itu harus dibawa keluar. Harus kita sampaikan. Harus kita beritakan. Harus kita hidupi dalam hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita. Apakah kita mengeluh tentang hidup ini? Atau kita melangkah, menceritakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Yang kedua, kerelaan untuk melangkah selalu berhadapan dengan tantangan. Ketika kita mau bergerak, mau melangkah, selalu ada tantangannya. Dan Yosua pun tidak menutup kenyataan bahwa ketika suku Yusuf akan melangkah, naik ke pegunungan, membuka hutan, mereka harus menghadapi orang-orang Kanaan, musuh-musuh yang kuat, musuh-musuh yang punya kereta besi. Artinya jalan ke depan itu tidak mudah. Begitu juga dengan kita sebagai umat-umat Tuhan. Tidak semua orang mau mendengarkan kesaksian kita. Tidak semua orang mau menerima kita. Ketika kita menceritakan tentang kasih Tuhan. Ketika kita menceritakan tentang kebenaran Tuhan. Tidak semua jalan terasa nyaman. Kadang kita juga mengalami ketakutan. Wah, takut kalau ditolak. Dan lain sebagainya. Namun firman Tuhan hari ini, sekalipun ada kereta besi, tetaplah melangkah. Sekalipun ada tantangan, ada hambatan, kita harus melangkah, bukan mengeluh. Kerelaan bukan berarti tanpa rasa takut. Tetapi
tetap taat walaupun ada rasa takut. Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang berhenti, banyak orang tidak menceritakan kasih Tuhan. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak mau melangkah. Yang selanjutnya, berkat diberikan kepada mereka yang mau melangkah. Berkat itu Tuhan berikan kepada orang yang mau bertindak, orang yang mau bergerak, orang yang mau melangkah. Suku Yusuf ketika mau bergerak, naik ke pegunungan, membuka hutan, musuh-musuh yang kuat akan mereka kalahkan karena Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Mereka akan mendapatkan tambahan wilayah sehingga cukup, akan semakin luas kalau mereka mau melangkah, naik ke pegunungan dan membuka hutan. Tuhan memberi potensi, Tuhan memberi kesempatan, tetapi kita manusia harus mengambil langkah, mengambil tindakan. Begitu juga dengan pemberitaan Injil tentunya. Di sekitar kita ada begitu banyak ladang, keluarga, sahabat, teman, tetangga. Bagaimana kita mau melangkah atau tidak? Mereka membutuhkan kabar baik, mereka membutuhkan keselamatan. Dan Injil tidak akan sampai kepada mereka kalau kita tidak mau melangkah, tidak mau bertindak. Jadi mari Bapak, Ibu, Saudara, biarlah kita bukan hanya mengeluh, jangan mengeluh, tapi mari kita melangkah. Ketika kita mau melangkah, Tuhan akan menyertai dan memberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih buat Bapak, Ibu, Saudara yang dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang sudah memberkati kami, Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami, dan Engkau pun masih menyediakan berkat-berkat-Mu bagi kami ketika kami mau melangkah, ketika kami mau bertindak Tuhan. Pakai kami Tuhan, berikan kami keberanian untuk kami melangkah, memberitakan Injil-Mu, menceritakan kasih-Mu Tuhan, sehingga banyak orang percaya kepada Engkau dan diselamatkan. Memberkati seluruh keluarga GPD Il Shaddai Magelang dimanapun mereka berada. Kami, keluarga GPD Il Shaddai Magelang, berbahagia karena pelanggaran kami Engkau ampuni. Kami berbahagia karena kesalahan kami tidak Engkau perhitungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.